itu sempatnya pas pandemi juga sama sih merasakan hal yang sama, tapi emang posisinya ini di lantai kantor yang saya tempat saya kerja gitu, di lantai itu. Itu sih yang paling lumayan sampai sekarang masih keinget lah gitu, makanya sampai saya bikin ceritanya gitu di Instagram gitu sih. Dan pada akhirnya gue coba buat beranjak dari tempat itu karena hawanya udah gak enak. Nah, pada saat gue mulai jalan dari meja kerja ke lift, bau itu ngikut. Iya, bau melati itu ngikutin gue sampai depan lift. Di samping takut, tapi ya udah ya, mau gimana lagi. Akhirnya pun liftnya kebuka. Namun pas banget gue mau masuk lift, ada suara lagi yang ngebisikin gue, takut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam sesi obrolan santai. Dan ini mungkin nanti nggak sedikit santai gitu. Karena kita akan membahas tentang perkantoran. Ini masih ada di daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan tentunya saya tidak sendiri, karena kalau ngobrol sendiri tentunya tidak ngobrol tapi batin. Betul. Saya kedatangan teman istimewa ini, walaupun belum kenal lama tapi sudah akrab, yaitu Mas Ian. Ian, betul. Ya, Mas Ian ini kalau boleh tahu, bekerjanya, mengabdinya di mana? Saya jadi bekerja di suatu instansi pemerintahan yang ada di Senayan. Untuk kantornya mungkin saya nggak bisa sebutin ya. Jadi ya ada di Senayan lah pokoknya. Kantor instansi pemerintahannya. Plat merah. Plat merah. Plat betul merah. Sekali. Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Mas, dan background dari pendidikan Mas Ian apa kalau? Iya, jadi itu saya kerja di instansi pemerintahan. Di plat merah gitu. Di plat merah itu udah dari tahun 2019, tepatnya bulan Mei waktu itu. Jadi kurang lebih udah sekitar hampir 4 tahun ya di situ gitu, di plat merah itu. Posisinya saya ngelamar sebagai ini sih teknisi untuk informatika. Jadi kayak teknologi informasi semua pemeliharaannya itu diurusin sama saya, termasuk juga kayak data-data digital segala macam itu sama saya juga diurusnya gitu dari tahun 2019 sampai sekarang. Ya. Kalau daerahnya itu bangunannya apa? Bangunan lama, bangunan peninggalan Belanda, atau memang kawasannya itu strategis gitu? Kalau untuk kawasan strategis sendiri itu strategis ya, karena memang namanya di Senayan kan juga emang itu ya emang kawasan yang emang selalu banyak mall segala macam, itu emang gampang untuk diakses gitu. Iya. Kalau untuk gedungnya sendiri kebanyakan emang instansi pemerintah itu atau si plat merah itu bisa dibilang emang pakai selalu pakai gedung lama gitu ya, gedung peninggalan Belanda biasanya. Itu nggak tahu kenapa, tapi memang itu udah dijadikan cagar budaya. Jadi paling kalau misalnya emang namanya cagar budaya kan nggak bisa selalu renovasi yang paling gede-gedean banget, paling ya diperbagus aja gitu. Jadi kalau dari dulu sih sampai sekarang udah jauh lebih baik lah untuk dari gedungnya gitu. Jadi nggak tahu kelihatan kayak kuno banget, tapi sebetulnya nuansanya masih ada gitu. Iya, berarti dari era kolonial ya Mas ya? Dari era kolonial sudah ada. Gedungnya itu ya. Terus selama bekerja di sini, boleh dibilang kita bahas ya itu, ada pengalaman apa aja Mas? Selain pengalaman bekerja tentunya. Ya, pengalaman kerja udah 3 tahun tuh ya, 4 tahun lebih ya. Jalan 4 tahun ya? Iya, jalan 4 tahun. Kalau untuk pengalaman yang bisa dibilang aneh gitu sih, sebelum pandemi sebenarnya pernah sih, karena memang posisinya kayak saya kan rumah lumayan jauh juga dari Senayan. Terus kalau misalnya emang berangkat jadi harus pagi-pagi. Nah biasanya kebetulan juga di kantor ini nyediain alat olahraga sih sebetulnya. Jadi saya setiap pagi itu 6:30 apa jam 6 itu udah sampai di kantor, langsung olahraga. Nah itu sebelum pandemi tuh. Posisinya emang namanya itu kan alat olahraga itu atau tempat nge-gymnya itu di basement ya. Emang dulunya itu sebelum belum ada, itu cuma parkiran motor doang, dan mungkin ada satu kantin yang emang itu ya udah tutupnya cuma beroperasinya pas siang doang gitu. Nah sekarang dijadiin dijadiin tempat gym dan lain-lain, itu lumayan sering sih di situ ada gangguan pada saat olahraga sih lebih tepatnya gitu sih. Iya, gangguannya seperti apa Mas kalau boleh tahu? Contohnya kalau misalnya saya pas lagi baru datang itu biasanya kan semua gelap ya, namanya basement kan gelap tuh belum dinyalain. Tapi emang saya posisinya tahu tempat untuk nyalainnya di mana.
Jadi pada saat saya baru keluar dari pintu itu udah ada, jadi posisinya di situ ada gym, ada ruang musik, sama ada kayak pokoknya tempat untuk main biliar atau mungkin untuk nonton bareng lah gitu. Nah di depan pas banget, jadi pas lagi keluar pintu itu pas banget di depan pintu ruang musik itu selalu ada yang kayak gini. Itu tapi siluet putih aja sih. Saya maksudnya nggak bener-bener jelas banget lihat gimana, cuman memang itu lumayan pas lagi itu apa gitu. Cuman ya udah gitu. Pertama kali memang agak kaget, takut tapi kaget gitu. Jadi ya nggak dilanjutin. Tapi emang kedua kali, ketiga kali memang selalu ada gitu. Jadi tapi anehnya pada saat saya nyalain lampu, sosok itu hilang. Itu pada pagi hari ya Mas ya? Pagi-pagi, jam 6:30 lah biasanya. Paling siang tuh jam 6:30. Dan memang pada saat dinyalain lampunya, saya olahraga pun, ya namanya kan kalau nge-gym kan biasanya di situ kan kaca banyak ya. Nah, biasanya ya adalah sekali dua kali yang lewat, cuman ya udah gitu, saya nggak tahu ngehirauin kalau memang nggak ganggu juga gitu. Jadi apa namanya sih kan cuman ibaratkan cuman bertamu di situ lah untuk olahraga aja gitu. Jadi ya udah gitu, nggak terlalu dipermasalahin sih. Iya, sebenarnya kalau menurut ini kan tadi saya track ya waktu Mas Ian coba bercerita. Itu memang kalau kita jauh sebelum tempat ini dibangun, memang ada satu gedung sentral yang menyimpan banyak sesuatu hal yang berasal dari era-era kolonial, Mas. Gitu. Jadi saya melihat ada beberapa orang-orang Belanda, baik laki-laki atau perempuan, menggunakan pakaian-pakaian lama ya, serba putih. Itu melakukan seperti kegiatan-kegiatan pada waktu itu. Salah satunya adalah kegiatan pesta. Ya, ataupun apel ya kalau zaman sekarang ketika pagi. Dan gambaran yang ditangkap itu sebenarnya gaun, itu penggambaran. Itu gaun. Iya, karena di gedungnya ini sendiri sebenarnya ada satu praktek ya yang berkaitan dengan pemujaan tertentu yang dilakukan oleh orang-orang kolonial waktu itu. Orang-orang pada saat itu. Iya, iya. Jadi memang tidak jauh dari situ kan juga ada satu kompleks yang sangat luas di pusat kota gitu ya. Betul. Yang dipergunakan ada gedung Dendles, ada kemudian satu istana di situ, dan itu terintegrasi Mas menjadi satu dulu ketika ini belum namanya Jakarta tapi masih Batavia pada waktu itu. Dan di setiap malam-malam tertentu ataupun di event-event tertentu ada pesta-pesta itu gitu. Yang ini bukan pesta biasa Mas sebenarnya. Pesta apa itu? Seperti yang dilakukan pemujaan tertentu yang dilakukan oleh orang Belanda pada waktu itu. Sehingga residualnya ini tertinggal, apalagi di satu ruang yang penuh dengan elemen kaca. Karena kalau kita bilang kaca ataupun cermin, terutama cermin ya, seperti itu satu media yang dia bisa menghantarkan atom menjadi gerbang interdimensional atau gerbang antar dimensi. Nah ini ada yang kemudian menarik ke era itu Mas, digambarkan zaman dulu. Jadi ada sosok-sosok seperti noni Belanda, kemudian ada beberapa entitas-entitas yang berasal dari pohon-pohon besar yang ada di sekitar situ. Pohon-pohon besar, ya, masih banyak sih memang pohon besar di sana. Iya betul. Baik. Iya, jadi di tahun 2000-an setelah pandemi berarti 2020 Mas, kerja dari rumah waktu itu. Iya. Nah itu semenjak pandemi itu benar-benar kita full WFH semua, jadi nggak ada yang di kantor. Sebenarnya sekitar setahun ya, maksudnya 1 tahun benar-benar kosong banget. Tapi setelah setahun itu ada yang masuk, tapi ya berganti-gantian, biasanya cuma 1 atau 2 orang ya? Gitu, betul. Itu sempatnya pas pandemi juga sama sih, merasakan hal yang sama, tapi emang posisinya ini di lantai kantor yang saya tempat saya kerja gitu, di lantai itu. Itu sih yang paling lumayan, sampai sekarang masih keinget lah gitu, makanya sampai saya bikin ceritanya gitu di Instagram gitu sih. Halo, gue Ian. Kali ini gue mau cerita nih tentang pengalaman gue yang menurut gue cukup buat bulu kuduk merinding ya. Jadi, gue adalah seorang pekerja di salah satu kantor di Jakarta Selatan. Ya boleh sedikit cerita Mas, nanti sembari Mas Ian bercerita nanti coba saya track ke sana. Siap. Dan karena di sini ada elemen kaca, saya membatasi untuk entitas itu interaksi gitu. Jadi saya mencoba untuk ke sana saja. Oke. Jadi posisinya pada saat itu masih pandemi ya, sebelum masih pandemi tahun 2021 kalau nggak salah. Jadi itu udah mulai masuk beberapa 1 orang atau 2 orang lah masuk ke kantor, dan posisinya emang
namanya masih pandemi dan emang mungkin masih apa namanya itu kondisi WiFi ya, situasi WiFi, jadi orang-orang tuh nggak mau datang pagi banget gitu. Sedangkan kalau saya kan memang posisinya udah gitu, daripada menghindari, sebenarnya nggak macet sih tapi menghindari macet, akhirnya saya datang pagi juga gitu, tetap datang pagi. Cuman pada saat itu posisinya saya nggak olahraga lagi, jadi makanya agak sekarang agak meler ya Mas ya. Udah jarang olahraga lagi, jadi makmur. Terus posisinya pada saat itu saya pokoknya sendirian di lantai, waktu itu masih lantai 3. Di lantai 3 itu saya sendirian, dan itu sebetulnya ada 3 divisi ya, masih di situ ada 3 divisi, tapi emang posisinya pada saat setengah jam 7 apa jam 8 pagi itu masih kosong. Jadi cuman saya doang sendiri di lantai itu. Pas pagi-pagi saya datang itu biasanya udah ada cleaning service untuk nyalain lampu sebetulnya. Tapi nggak tahu anehnya kenapa pada hari itu tuh saya datang itu masih gelap semua. Maksudnya masih gelap. Terus tapi ya lagi-lagi saya karena memang sering datang pagi jadi tahu gitu untuk nyalain lampu segala macam tuh udah tahu. Itu saya akhirnya nyalain saklar. Semua lampu udah nyala tapi kecuali lorong yang ke arah divisi saya itu. Jadi itu gelap tuh, nggak tahu kenapa pokoknya udah dinyalain tapi itu masih gelap gitu. Akhirnya saya masih nyari saklar lampu tapi kok dicetek juga masih nggak mau nyala gitu. Tapi udahlah nggak terlalu mikirin kan. Akhirnya mulai kerja, namanya masih situasi kayak WiFi kan, kita masih apa namanya tuh banyak rapat-rapat online gitu ya. Sebenarnya sekarang sih masih ada ya, tapi pada saat itu lumayan intens untuk rapat online. Dan pagi-pagi itu pas banget teman saya sebetulnya pas lagi online itu, rapat online itu teman saya tuh nyadar kok saya ngeliat ke kanan terus gitu, maksudnya ke arah luar kelas terus. Ini soalnya memang posisinya situ kayak ada suara orang lagi nyapu, tapi nggak jelas gitu, so bukan nyapu ya, kayak gimana saya juga bingung ini kok ada nyapu jam situ. Saya panggil kan nama cleaning service-nya, misalnya Amin gitu, Amin, kok nggak ada sautan gitu. Saya cek keluar juga emang posisinya itu benar-benar gelap dan emang nggak ada siapa-siapa di situ gitu. Yaudah akhirnya saya balik lagi ke tempat duduk. Terus pada saat itu ada lagi suaranya, tapi makin lama kok jadi suara itu dari jauh makin kayak mendekat gitu ke belakang pas banget di belakang posisinya saya duduk gitu. Pas saya tengok suaranya hilang lagi. Nah itu saya bilang nih ada apa ya, sebenarnya jangan ganggu please, ini cuman mau numpang untuk kerja doang gitu. Jadi kayak gitulah. Terus nggak lama pas lagi saya mulai meeting online lagi, itu nggak lama ada suara itu lagi tapi disertai bau. Jadi bau wangi lah, pokoknya wangi melati gitulah. Tapi itu jadi beriringan. Jadi saya nggak tahu itu jalan apa gimana, pokoknya ada suara nyapu dari luar masuk ke dalam ruangan kantor, ruangan kerja, terus itu disertai sama baunya. Nah dari situ kayak wah udah nggak bener, iya oke saya turun, saya bilang gitu. Akhirnya saya langsung turun ke bawah. Nah pas lagi itu kan duduk bawah kan lihat lift ya Mas ya. Jadi pas masuk ke mencet lift, tiba-tiba pas liftnya kebuka, pas saya mau masuk tiba-tiba ada yang bisikin, takut ya gitu katanya, suara perempuan sih sebenarnya. Ya udah akhirnya saya langsung buru-buru turun ke bawah, dan memang posisinya di lantai 1 itu, di lantai dasar itu udah banyak orang. Maksudnya emang nggak tahu kenapa, mungkin lantai saya kan nggak ada orang gitu, cuman di atas itu ada orang. Terus akhirnya ya udah saya baru berani naik lagi kalau memang udah ada cleaning service yang udah bisa naik gitu. Itu sih paling cerita yang paling keinget-inget sampai sekarang sih, itu yang cerita itu. Iya, begini Mas, kalau suatu tempat itu tentunya ada tempat tinggal ataupun tempat bekerja. Tempat tinggal ini boleh kita bilang seperti rumah, apartemen ataupun bangunan yang memang untuk orang tinggal di situ dalam waktu yang lama, bisa 1 kali 24 jam ada di situ. Tapi seperti halnya kampus, sekolahan ataupun kantor, itu setidaknya hanya 8 jam sehari, 8 sampai 10 jam. Sehingga sisa waktunya itu ketika malam akan ada satu seperti penempatan yang ditempati oleh entitas yang butuh ruang gitu. Terlebih lagi ketika ditinggal kosong ya dalam waktu yang kurun waktu yang lama, 40 hari suatu tempat, entah itu yang masih dipergunakan, dimanfaatkan ataupun yang terbengkalai, entitas-entitas itu pasti akan mengisi Mas. Dan bahkan setiap ruang itu akan ada. Jadi memang ada teorinya ketika satu ruangan, entah itu gedung ataupun rumah bangunan yang tidak ditempati, harus dibuka jendelanya. Walaupun di situ tidak
bisa dibuka ya harus dibuka tirainya, gordennya Oke. gitu. Jadi ada pertukaran cahaya Saya. atau ada angin yang masuk, jadi feng shui-nya tetap terjaga gitu. Kalau tidak itu nanti menyerot ataupun menghisap energi untuk masuk. Sehingga ini yang dirasakan secara nalar ya, itu biasanya kan bau debu ataupun bau jamur, lumut di situ, Lembab jadinya, lembab, ya. betul. Tapi secara metafisik, entitas itu sudah nyaman lama-lama, terutama tempat yang lembab. Dan dia membentuk tempat itu untuk orang kemudian nggak nyaman, Mas. Seperti halnya ada beberapa platform yang mulai ini ya, mulai rapuh, Iya. ada sarang laba-laba ataupun Tikus mungkin. tikus ya, ataupun memang merasa nggak enak, apek gitu. Nah ini terkadang saat orang akan mengisi, karena entitas astral itu kan energinya lebih mengarah ke ini ya, dingin. Kita kan hangat itu. Iya. Jadi mereka seolah-olah kemudian mengintimidasi orang yang masuk ke situ, gitu. Oke. Ditambah lagi kita ngelihat di sekitar apakah ada batu besar atau sungai ataupun ada vegetasi. Itu biasanya dari tempat-tempat itu ketika tahu satu ruang kosong mereka akan pindah. Oke. Pindah dan Walaupun dia sudah lama di situ gitu. iya karena akan mencari tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, gampangnya demikian. Oke. Cuman ini tadi saya menangkap satu hal tentang beberapa entitas yang bisa menyerupakan pegawai di situ. Oh gitu. Gitu. Jadi di jam-jam tertentu, misalkan jam lembur, misal ruang atasan gitu ya. Sumber ini ya. Jadi di ruang Iya, iya, atasan mungkin merasa di situ masih ada di situ gitu, atasan di situ. Terus lewat di depan kita, seliwer gitu lewat. Tapi saat kita mau pulang kita pamit kok di ruangnya Nggak kosong. ada kosong, betul. Atau Iya, iya, ada teman kerja yang menyerupakan gitu. Teman kerja ini seolah-olah dia tadi kita lihat kok ke toilet, tapi kok nggak balik-balik. Atau kita melihat ada satu ruang, misal ada ruang berpartisi di situ, komputernya masih nyala, terus ada yang bekerja di situ. Setelah kita balik badan hilang. Oke. Nah, Tapi ini- komputer masih nyala. Nyala, Oh, ya. oke. Jadi ini berkaitan dengan beberapa entitas yang bisa menyerupakan dengan sistem yang ada di situ, Mas. Terutama Oke. toilet, Baik. kalau yang salah satu tempat di mana beberapa entitas ada di situ, gitu. Dan apakah benar jika toilet putra dan putri dipisah? Dipisah, betul. Dan di situ ada satu entitas yang secara gender terbalik, Mas. Jadi Oh, terbalik. iya, jadi entitas ini ya, feminimnya atau betinanya itu ada di Laki-laki. laki-laki dan sebaliknya, begitu. Baik. Gitu. Dan ini yang sering menyerupakan diri. Jadi bisa jadi pegawai, jadi atasan, atau bahkan jadi petugas kebersihan yang ada di Petugas situ ya. kebersihan, Kadang di dapur juga ada yang kayak apa ini, Mas? Di pantry lah gitu ya. bilangnya. Ada yang seperti ngaduk Kayak minuman. atau Iya. mungkin lagi nyuci atau gimana gitu. Ya, kadang bau-bau makanan tertentu walaupun di situ tidak ada. Tetapi di malam-malam tertentu memang tercium bau bunga melati. Bunga melati. Iya. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan daerah di sekitar situ, Mas. Ada satu daerah di sekitar situ yang berkaitan dengan satu orang ya waktu itu yang sangat erat sekali residual energinya dengan lokasi ini. Ketika gedung yang lama ataupun kawasan ini jauh ratusan tahun yang lalu, gitu. Ya. Kalau untuk yang tadi entitas menyerupai sendiri itu dia kalau misalnya kita panggil atau apa itu emang nyaut atau enggak? Atau emang Iya. bakal nyaut juga? Iya, kadang manggil nama kita. Oh gitu. Atau sekedarnya cuman Mas, Mbak gitu. Kadang manggil gini juga bisa berarti? Iya, Oh, jadi oke. semisal misal nyun sewu, misal kayak Mas Ian untuk Ian gitu. Hmm. Kayak namanya nama teman kita, anunya, suaranya. Tapi kok ini nggak ada gitu. Dan ini kadang di jam 12 siang ataupun pagi Ada itu? Ada di tempat ini. Di tempat itu. Iya. Waduh, benar juga. Saya juga cerita di akhirnya. Ini mungkin sosok yang sama, tapi saya juga nggak tahu ya. Tapi posisinya pada saat itu saya udah sekitar 2 minggu cuti ya. Iya. Setelah Lebaran itu, setelah Lebaran 2 minggu cuti, terus udah gitu saya mulai masuk lagi ke kantor biasa, datang pagi lagi dan ya biasa masih kosong kan orang-orang. Di situ
sebenarnya tiap pagi tuh memang selalu terdengar kayak ada suara kayak retek gitu. Nah pada saat itu saya udahlah gitu, nggak terlalu menghiraukan, emang tiap pagi ada. Tapi posisinya ini nggak tahu saya imajinasi atau gimana, cuman pada saat itu pagi banget, 6:30, tiba-tiba ada yang retek. Pas saya tengok ke pintu, itu ada sosok yang, jadi dia aduh ini juga nih tangan. Jadi dia tangannya gini ngeginiin pintu, retek. Pas saya tengok dia langsung pergi gitu. Sebenarnya kenapa nih? Ya udah mungkin itu, tapi saya nggak tahu ya, maksudnya itu posisinya apakah sosok itu diamnya tuh di saya sih berasumsi diamnya di ruang atasan saya dia, atau mungkin di mana gitu. Tapi menurut Om Hao gimana tuh itu? Atau Ya itu sebenarnya tidak di balik ini Mas, tidak di balik pintu. di mana itu kan? Keluar dari dalam pintu, dari daun pintu. Oke, siap. Gitu. Jadi kan daun pintu, karena dia posisinya kan ini ya, tidak tertutup rapat gini. Dia ada di dalam, ini misal ini daun pintu Mas, tangannya keluar gini. Oh gitu. Iya, jadi ada di dalam. Jadi di dalam pintunya itu ya? Iya, di dalam pintunya. Itu saya kira pergi itu. itu jadi tinggal narik gini aja, karena dia berdiam di dalam pintu. Gitu. Dan memang ada beberapa ruang-ruang yang maaf ya saya sedikit cerita ya Mas. Iya, nggak apa Mas. Yang memiliki satu pagar kuat Mas. Pagar kuat. Iya. Kenapa harus ada pagar kuat? Karena perlindungan ketika ada serangan-serangan yang tidak terlihat. Kayak gimana tuh contohnya? Misalkan ada persaingan kerja, ada iri, dengki ya. Iya. Itu selalu ada lah itu. Ada sesuatu hal yang dikirim-kirim Mas. Di situ, dan sering juga ada beberapa kejadian, misal di ruang atasannya atau apa itu, gelas yang ada air putihnya atau ada minuman di situ tiba-tiba pecah. Gitu. Karena bukan karena jatuh ya itu? Tidak. Jadi tiba-tiba di atas meja langsung ter gitu Mas. Karena ada beberapa yang berkaitan dengan kiriman-kiriman sesuatu hal yang berkaitan ini Mas, misal teluh ataupun santet juga di tempat itu gitu. Ini terpisah dengan ruangannya Mas Ian gitu. Oh terpisah, tapi nggak tahu di lantai berapa? Saya melihat ada beberapa ruangan gitu, tapi saya tidak kasih tahu ruangannya juga. Iya, di mana? Tapi ya petinggi-petinggi di situ. Ruangan petinggi lah ya? Iya, gitu. iya di situ gitu. Karena saya melihat ya ada bendera-bendera gitu di situ. Bendera di mana tuh? Ya kalau sebenarnya kemudian ketika masuk situ tuh banyak Mas. Karena banyak entitas ya, karena ini kan Mas Ian sendiri kan langsung ya dari tempat kerja ya. Iya. Jadi debunya itu masih lekat. Oh gitu? Iya. Debu yang di sana? Debu di sana. Jadi debu itu berisikan microchipnya itu gitu. Jadi itulah pentingnya kita sebelum tidur mandi ya? Mandi. Dan harus ganti semua. Baju semua termasuk, maaf ya, daleman semua harus ganti. Kalau perlu misal kita merasa nggak enak ya harus mandi keramas, mandi besar. Karena itu gampang sekali diambil Mas, di track gitu. Jadi ada apa sih yang membekas atau residual di yang ada melekat di kita, itu mengindikasikan kita tadi dari mana saja pun bisa. Jadi kelihatan dari mana? Iya. Jadi mungkin seharian hanya duduk di tempat kerja, kemudian ke toilet berapa kali, mungkin istirahat keluar bentar, berteduh di bawah pohon, itu semuanya terlacak Mas. Residualnya gitu. Dan saya menangkap memang ada beberapa entitas-entitas yang diomongkan tadi, yang dari daun pintu itu, ataupun yang satu entitas yang menguasai ruang itu, gitu. Dan yang berbau melati itu Mas, yang itu yang menguasai ruang itu, gitu. Jadi menggunakan pakaian-pakaian lama Mas orangnya, maksudnya bukan baju kebaya ya, tapi baju-baju lama itu, terus seperti pengantin Mas. Jadi dia ada roncai melati di sini. Di situ. Nanti Mas ikut nge-track ataupun lihat sekilas, itu sangat terlihat jelas gitu entitasnya. Untuk beliau menampakkan diri pada waktu ini gitu. Nah itu aduh jadi, tapi ini maksudnya apa namanya, kita jadi ngobrol kemana-mana nih Mas ya, maksudnya apa namanya, kan sebenarnya kalau di kantor di plat merah ini kan ada memang kantor gedung utama, terus ada memang kantor apa namanya itu yang lain, terus juga ada satu lagi asrama, karena kan ini posisinya kayak untuk apa namanya itu, untuk orang-orang bernaung ya, maksudnya nginep di situ lah gitu. Ada beberapa orang yang menginap di situ. Wisma gitu ya. Seperti wisma gitu kurang lebih. Nah ini saya nggak tahu juga posisinya gimana, tapi apa namanya itu, banyak lah orang-orang yang cerita bahwa di satu tempat ini tuh
selalu ada terjadi gangguan gitu. Contoh kayak misalnya ada yang ngebanting-banting pintu, ada yang ketok-ketok ini, ada yang ngobrol segala macam itu. Tapi saya sendiri sih belum pernah secara langsung untuk merasakan hal itu ya sebenarnya. Tapi kalau untuk dari Om sendiri penglihatannya gimana tuh untuk di situ? Iya, di Wisma ini entah ini saya belum pernah ke kantornya Mas ya. Iya. Tidak jauh dari Wisma memang ada satu pohon besar. Betul, ada pohon besar. Ya, ada pohon besar, kemudian saya melihat ada banyak sekali entitas-entitas menyerupai perempuan cantik di situ. Gampangannya kita sebut peri kalau di Jawa. Oh, oke. Jadi bukan peri yang kecil-kecil bisa terbang, itu bukan Mas. Iya, tapi terpeng itu bukan. Tapi entitas ini memang yang rada sedikit agresif dan sensitif. Terutama ketika tempat itu kemudian dipakai untuk menginap. Dan yang menginap ini orang jauh, misalkan paling sering laki-laki yang digodain di situ. Dan bahkan dari gerakan-gerakan yang itu simpel tapi menakutkan, seperti keran airnya tiba-tiba menyala, ada orang mandi di situ nggak tahu. Itu, ya. Dan ini memang mengacu pada satu ruang yang dimaksud. Mengacu pada satu ruang yang dimaksud, yang ruang ini kalau semua sudah penuh baru ini diisi. Diisi maksudnya gimana? Diisi dibuat tidur. Dibuat tidur. Jadi misal saya hitung nih, contohnya ada 10 kamar, ini kamar ke-10 gitu. Dan orang yang di sini kalau bisa tidur satu malam suntuk dan bisa pulas, bisa betah itu luar biasa. Gitu. Ada beberapa yang nggak bisa tidur ataupun yang mimpi buruk. Atau bahkan ada beberapa kejadian sampai mimpi basah juga terjadi di tempat itu. Gitu. Jadi ini menarik gitu, beberapa orang ketika tertidur terlelap itu masuk ke alam bawah sadar sampai ke tahapan perjalanan spiritual, Mas. Gitu. Jadi mimpi tindihan ataupun rep-repan, paralel itu sangat sering terjadi di situ. Di situ. Karena apa? Karena di sebelah lemari, sebelah jendela, entitas itu ada di situ, Mas. Ada di dalam lemari. Di dalam lemari itu. Iya. Jadi kalau dibuka ya dia ada. Kayak dihanger gitu. Dihanger di situ. Iya. Tapi itu memang posisinya maksudnya tadi pada saat full terus ada satu yang kosong baru yang diisi kan? Iya. Atau ada beberapa orang yang tidak tahu langsung tidur aja. Itu biasanya akan terjadi tindihan. Bisa kena juga. Iya. Walaupun sebenarnya dia tidurnya nggak sendirian. Misal berdua atau bertiga gitu. Bertiga ataupun bareng-bareng, tapi biasanya 2 orang ya. Itu satu mesti mengalami rep-repan. Kalau nggak mengalami sampai ke tahap itu ya bisa mimpi buruk atau dia merasa tadi ngelihat perempuan cantik di situ di ruang ini gitu. Dan suara orang mandi kadang, Mas, jadi kayak nyalain keran tapi tercium bau sabun mandi gitu. Tapi ketika dibuka nggak ada, ini kamar mandinya kering semua. Iya, nggak ada yang mandi atau apa gitu ya. Iya. Gitu sih, Mas, karena menurut saya pohon yang dekat ini tuh sentralnya. Sentral dari beberapa aktivitas metafisik yang ada di situ. Karena memang jika lihat dari pembangunannya sendiri kan satu gedung yang megah, yang besar, yang kuat gitu. Tentunya ada beberapa upacara-upacara selamatan pada waktu itu dan menyematkan beberapa entitas di pondasi itu untuk menjaga kekuatannya ataupun menjaga tempat ini agar semestinya gitu, Mas. Baik. Ya kalau tadi sama, ini di lantai yang sama. Yang selalu lihat ada anak kecil lewat, terus udah gitu kalau misalnya suka ada yang atau ya tadi seperti Om bilang ada yang ngetik-ngetik segala macam, itu banyak sih. Terus juga ini kan posisinya kayak lantai, sebenarnya itu kalau kantor saya itu lantai kalau di tempat kerja saya lantai paling atas. Nah itu ada yang lantai-lantai lagi. Nah itu memang posisinya nggak tahu kenapa di satu lantai itu emang posisinya mungkin karena belum direnov semuanya ya. Jadi kan semua udah direnov semua tuh. Tapi ini satu masih pakai bangunan lama. Jadi ya katanya sih di situ lumayan banyak juga gitu, ada hal yang aneh-aneh. Cuman kalau dari cerita sih kayak kurang tahu, maksudnya dia kayak ceritanya itu gimana gitu. Tapi emang posisinya itu yang paling banyak hal-hal aneh itu di lantai itu gitu ya. Makan posisinya masih pakai gedung yang lama lah, belum ada renovasi dan lain-lain. Nah, itu nggak tahu sih di situ. Katanya sih ada sosok yang katanya pakai gaun merah terus dia basah sambil jalan. Kalau dia jalan tuh katanya ada bau amis. Terus di toiletnya juga ada yang macam-macam kayak gitulah. Saya juga tapi belum pernah ngerasain karena emang posisinya saya nggak kerja di situ gitu, di lantai itu. Paling kayak cuman lewat doang atau gimana. Tapi emang posisinya kalau mungkin namanya ngelewat jadi nggak pernah ngerasain hal-hal aneh sih di situ gitu. Iya.
Mungkin Mas Yan tahu atau tidak ya, jika di situ ada bunker, Mas. Bunker. Iya, Bunker. entah itu di gedung utama ataupun di tempat lain, tapi biasanya kalau bangunan Belanda itu yang dibangun di abad ke-20 itu pasti ada bunker, Mas, karena fungsinya untuk persiapan Perang Dunia Kedua. Oke. Nah, saya juga ditunjukkan dari beberapa entitas yang menggunakan pakaian ageman kolonial, itu juga sering melakukan beberapa aktivitas di bunker itu. Di bunker itu. Jadi membawa lilin-lilin yang saya lihat turun. Iya, iya, iya. Ada satu perkumpulan di situ, Mas. Gitu. Dari perkumpulan ini memang melahirkan beberapa entitas yang kuat dan menjaga lingkungan tersebut. Entitasnya ini di atas entitas itu yang tadi kita ceritakan. Iya, 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 iya. Jadi ada satu yang itu yang paling tua lah gitu lah ya. Yang memayungi ini gitu, dan sampai sekarang ini masih ada dan itu nggak akan bisa hilang. Bisa hilang. Tapi posisinya mereka menjaga atau memang ngeganggu kan kalau misalnya atau gimana? Kalau untuk posisi di sini ada yang menunggu, kemudian ada yang menjaga, ada yang dia hanya menempati atau eksistensi seperti tadi yang kita ceritakan. Yeah. Tapi ada juga yang membahayakan, Mas. Nah, membahayakannya ini dari mana? Membahayakannya ini berasal dari beberapa orang yang membawa untuk tujuan pegangan dirinya sendiri atau untuk tujuan menyalahkan orang lain untuk perlindungan diri. Oke. Maksudnya bawaan dari badan si orang itu gitu ya? Iya, jadi ada beberapa yang ketinggal atau apa, itu kan dari seluruh Indonesia, Mas, karena pusat gitu. Jadi tertinggalnya di situ, dan ada beberapa entitas-entitas yang ini asing ketika ada di Indonesia gitu. Ada juga di situ, Mas. Entah ini bawaan dari souvenir, dari buku ataupun apa, itu pun bisa. Itu bisa dari situ juga ya? Iya, yang melekat di situ, dan ada beberapa tempat yang seperti sesuatu dikuburkan, Mas, peti atau apa, tapi ini dari zaman kolonial. Tapi ini bukan jenazah yang ada di situ. Entah sesuatu hal yang berharga, dan di tempat itu juga dihuni ataupun ditunggu entitas yang menyerupakan ular. Ular. Ya, yang melingkarin peti itu, karena saya untuk mencoba masuk juga tidak diperkenankan. Itu tadi. Baik. Yang mungkin mereka dia menjaga itu ya, menjaga si peti itu kali ya untuk ini. Iya. Nah, ini saya jadi penasaran nih. Selain di tempat kerjanya Mas Ian, merasakan beberapa energi lain nggak, ataupun entitas-entitas yang lain gitu, atau ada pernah maksudnya satu di tempat cerita kerja tuh di lingkungan di luar ini Mas Ian pribadi gitu? Aduh, kalau saya Pernah pribadi ada cerita saya yang tidak lupa ataupun ada kalau tidak lupa sih, jadi jadi kemana-mana nih, Pak. Iya. Apa namanya, posisinya saya tinggal di bersama saudara juga, sebetulnya kan nggak tinggal sama orang tua. Itu tinggal di daerah Bogor juga. Nah, di situ saya nggak tahu kenapa, seperti pas itu saya masih kuliah ya. Kuliah itu posisinya saya lagi pulangnya malam banget, jam 11 malam. Terus posisinya sebenarnya pas lagi di jalan itu nggak ada apa-apa, maksudnya kayak ya udah gitu. Walaupun sebenarnya waktu itu pernah ada jalanan dicor, akhirnya saya harus lewat hutan segala macam, tapi alhamdulillah itu benar-benar nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada gangguan. Tapi memang posisinya setelah mau masuk komplek itu mulai ada yang terbang-terbang gitulah. Tapi ya udah, cuman karena mungkin udah terbiasa kali ya Om ya, maksudnya kayak udahlah gitu, cuman mereka juga nggak ganggu kok, cuman lihat aja gitu udah. Posisinya udah nggak ngelewatin, tapi emang posisi di rumahnya saudara saya itu pada saat itu sering lihat sih sebenarnya, lebih tepatnya bukan sekali dua kali, itu sering ada yang kayak lewat gitu, tapi dia pakai baju kebaya merah. Ya udah, tapi saya nggak pernah lihat mukanya sih, karena dia selalu membelakangi gitu. Cuman ya nggak pernah langsung tatap-tatapan juga sih gitu, tapi nggak pernah. Tapi yang sering lihat mungkin hal-hal goib kayak gitulah, tapi nggak terlalu ditanggepin sebetulnya. Terus kalau untuk di rumah saudara saya sendiri, nggak tahu, saya bilang cukup berani karena posisinya itu rumah, maksudnya kayak saya udah lama di situ gitu. Jadi kalau tiap ada yang saya mau bangun sahur atau apa gitu, terus ada, kalau pas lagi di balkon tiba-tiba lihat ada yang duduk, saya langsung samperin, terus tiba-tiba hilang gitu. Jadi udah sih paling gitu-gitu aja sih kalau untuk yang cerita hal-hal yang aneh-aneh. Karena tempat ini ketika malam ya benar-benar kosong, itu juga melaksanakan aktivitas yang sama, Mas. Aktivitas pekerjaan yang sama. Pekerjaan yang sama. Ya, yang berasal dari residual memori yang sudah ditinggalkan. Jadi memang ada satu seperti keinginan mereka ya, ketika siang memang menjadi satu aktivitas bagi orang untuk bekerja, tapi ketika malam menjadi aktivitas
untuk mereka bekerja. Mereka bekerja. Iya, dalam artian bekerja di sini tidak sama persis dengan yang dilakukan, Iya, tapi aktivitasnya aja, seliwerannya gitu, tetap. Kayak ngetik atau apa gitu. Iya, mengikuti gitu ya. saja. Bahkan terkadang ada beberapa ruang yang itu masih nyala gitu, tapi ketika dibuka udah kosong. Oke. Maksudnya udah lampu nyala tapi nggak ada siapa-siapa. Atau suara keyboard sih mas paling Suara sering. keyboard paling sering ya, betul. Iya, betul. tik 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 tik. Itu lumayan sering sih dengar kalau malam belum pulang tuh di mana aja. Itu karena mereka seolah-olah mengulang lagi beberapa aktivitas yang tadi sudah dilakukan. Dan satu entitas anak kecil itu satu yang usil menurut saya mas, yang Paling kadang usil ya, terlihat betul. lari-lari. Iya betul betul. Kadang kalau duduk yang ada rodanya itu kayak ada yang narik gitu. Itu sih. Oh, ada yang narik itu juga ya? Iya, tapi ini bukan terus di tempat itu pernah terjadi pembantian pembunuhan nggak ada, clear semua. Tapi semua berasal dari beberapa entitas yang dulu menghuni vegetasi yang rimbun di sekitar situ. Oh iya. Karena ada beberapa yang kemudian ditebang, dibangun tempat baru ataupun diratakan saja. Itu mereka mencari tempat mas, karena hampir semua tempat yang ada di situ penuh. Jadi di balik lokasi yang strategis yang banyak aktivitas. Sama juga dengan aktivitas dengan mereka, dan akan terjadi singgungan ketika jam 12 siang menjelang maghrib dan tengah malam. Tapi beberapa kejadian yang misal lembur sampai maghrib, misal bolpen atau apa itu disembunyiin mas. Tiba-tiba hilang. Itu sering. Itu sering om. Jadi ada cerita lagi nih. Itu pernah inget banget pada saat itu kita lagi pengumpulan berkas lah, semua segala macam tuh ada pengumpulan berkas. Tapi ini aneh banget, jadi ada salah satu berkas dari satu orang yang hilang. Padahal sebenarnya itu inget banget udah dikumpulin semua. Dan itu tuh posisinya ada di tengah gitu, tapi nggak tahu kenapa kok nggak ada gitu. Sampai sekarang nggak ketemu. Kalau pulpen sering, kalau hilang cuman kalau yang itu sih yang paling aneh itu, maksudnya kayak kok ini berkas padahal ditaruh di tengah tapi kok hilang gitu. Iya, jadi ada berkas, ada pulpen, ada kunci, kadang itu sebenarnya entitasnya nggak nyembunyiin mas, diambil dan masih berdiri di situ. Tapi kok jadi satu lembar di gini aja mas. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan terus. Misal bolpen dia di atas meja ditaruh sini, ditutup tangan gini aja atau didudukin. Gitu. Bisa gitu ya. Kadang misal menjelang maghrib itu yang paling krusial karena mereka pun mengingatkan ya ketika maghrib berhenti dulu. Iya betul. Ataupun ketika bekerja nanti dulu gitu, sehingga diusilin. Ada beberapa peralatan kantor kita atau berkas ataupun apa itu disembunyiin sementara gitu. Tapi nanti pasti dikembali, dan ada juga yang dipinjam mas, pasti balik. Dipinjam itu maksudnya gimana? Dibawa ke sana. Oh gitu. Iya dipinjam dulu. Misalkan tulis paling sering mas, bukan itu kemudian gelundung ya atau jatuh itu bukan. Kalau hilang aja. Kalau jatuh pun terdengar kok tadi di satu ruangan kok gitu. Gelinding juga kan kedengeran kan biasanya. Iya gitu. Selama ini belum ke alat elektronik seperti HP belum sih, gitu. Tapi hanya sesuatu hal yang remeh, tapi itu kita perlu banget alat ini di saat itu. Betul. Tapi HP pun bisa diumpetin sama. Bisa. Bahkan kunci tadi ya saya bilang kunci, buku pun bisa. Itu sebenarnya nggak terus misal ini mejanya mas ya, terus ini ada HP, terus saya ambil gini, dikantongin nggak sama mereka, bisa didudukin aja. Cuma ditutupin gitu doang. Atau tutupin tangan gini gitu. Karena kenapa ketika misal kita melihat jam ya mas ya. Iya. Kita ketutup gini itu seolah-olah ya cuman gini aja. Jadi ini masuk termanifestasi ke alam astral, iya, masuk ke sana gitu. Nah di sini memang ada dua entitas yang gede itu tadi, kayak berjubah gitu, yang satu anak kecil. Anak kecil ini yang kadang suka mindah-mindah. Oh itu. Itu bisa dipindahin juga sama dia. Bisa, misalkan kita naruh ini tadi udah ingat berkasnya di sini kok tiba-tiba gitu nggak ada. Ada di mana gitu. Ada di mana ya di ruangan itu. Gitu. Kadang misal ada cangkir ada agak digeser sama dia, atau kursi sih paling sering nggak ada yang narik. Iya. Tapi sering ketika jam-jam rawan atau jam 12 siang juga bisa. Ini di luar jam-jam segitu sebenarnya tingkat lupa atau kelalaian kita tinggi ya, karena kan segera untuk makan dan oksigen di otak juga menurun. Ada entitas yang usil sebenarnya. Ya, selain kita lupa. Jadi ada entitas usil yang memainkan, menyembunyikan, atau sekedar ini biar ini istirahat dulu gitu. Atau sudah melampaui batas waktu. Gitu. Maghrib sama jam 12 siang mas. Bisa. Maghrib sama jam 12 siang gitu ya. Tapi maksudnya si anak kecil itu emang suka main di lantai itu atau cuma di satu tempat doang? Di lantai itu. Di lantai itu seperti ada lari-lari. Iya. Kadang
kalau ini kedengar duk Iya. tapi nggak ada langkahnya. Nggak ada langkahnya. Itu. Kalau saya Ada sih entitasnya. nggak suka sih, maksudnya beberapa kali ngelihat emang positif tapi jalannya tuh ke arah, oh mungkin saya pikir di sana kali tempatnya gitu, tapi emang dia selalu di situ ya, lari di lantai itu ya. Iya, jadi muter-muter di Muter-muter situ aja. gitu. Kalau saya sih ya menyimpulkan sebenarnya ini hanya berdampingan, Mas. Berdampingan, tapi memang ada beberapa entitas yang kalau kita bahas panjang, tapi ini bukan di ruangnya Mas Ian tadi yang menggunakan baju merah kemudian berbau anyir. Memang ada beberapa entitas yang tidak jauh dari tempat ini pernah terjadi pembunuhan tapi di era lama, Di era lama. kolonial gitu. Dan dia menguasai tempat itu dengan aura yang negatif. Sehingga tempat ini ya kalau misal mau direnovasi atau ditempati lagi harus butuh selamatan untuk masuk. Ya, kalau tidak begitu akan susah, Mas. Mereka akan sudah membentuk tempat itu dengan keinginannya mereka dan agar tidak ditempati orang gitu. Karena itu satu tempat yang dimaksud ini tadi itu satu tempat yang menyimpan beberapa energi astral negatif. Yang tadi kan netral, Mas. Menurut saya yang ini netral, ada yang baik, ini yang termasuk membahayakan juga. Jadi mengganggu, dalam artian mengganggu. Misal ada orang jalan tiba-tiba terbakar. Oh, itu bisa gara-gara itu juga ya? Bukan karena kesandung? Bukan, tiba-tiba ada kan, misal jalannya ada kaki yang julurin gini bisa, Mas. Itu bisa kelihatan dulu. Terus jatuh, terus mengganggu daya konsentrasi. Ya, jadi ya ini pengaruh waktu itu juga bisa, ataupun pengaruh tubuh kita juga, kondisi badan juga bisa, tetapi juga bisa mengarah pada sugesti mereka. Jadi kita sudah menghitung ini kok lupa, diulang lagi, ataupun kita nggak bisa fokus dengan itu. Dan bahkan ada beberapa yang sengaja menutup mata biar gini terus pun ada, Mas, mengganggu gini. Ada juga. Ada juga tuh ya. Ya, Bikin pegel jadinya. iya, terus hawanya ngantuk terus itu. Iya. Ada juga. Begitu sih, Mas. Kalau menurut saya berdampingan dan insya Allah tidak terjadi apa-apa. Ya, insya Allah. Kalaupun ada ya hanya eksistensi mereka saja. Betul. Tapi dari semuanya yang di pintu sih unik gitu. Itu Jadi, yang di pintu bener sih, Pak. Kayak aduh kok bisa gitu. keluar dari dalam pintu gini ngekrek terus hilang. Iya. Gini. Itu bener-bener. Ya, itu yang kadang kalau nutup tiba-tiba muka sendiri atau kayak ada yang krek. Itu gara-gara itu juga digituin. Oh, iya. Itu sih Mas Oke. Ian ya. Menarik Oke, ceritanya ya. Iya. Jadi Mas Ian cerita, saya coba ke sana Sering melihat Iya. dalam waktu ini juga, Mas. Dalam waktu ini juga saat Iya, ini juga. ini sudah Oke. baik. Terima kasih, Ya, Mas terima Ian, kasih banyak, Om, berbagi udah- cerita di iya. obrolan santai. Thank you juga udah ngobrol-ngobrol juga kayak gini-gini aja, lumayan lah. Iya. Dapat ini baru. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya, termasuk Sobat Javanika yang sudah mengikuti sesi obrolan santai pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap mendukung ya, baik obrolan santai ataupun kisah tanah Jawa dengan subscribe dan nyalakan lonceng, serta berikan kritik, masukan, saran hanya ditulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, di-share sebanyak mungkin, dan jangan lupa untuk like-nya. Kita tutup, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mugi tansah pinaringan rahayu sagung tumati.